Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan saya Zaki Ananda Putra, SH, SHMKN, sebagai moderator dalam acara webinar kita pada malam hari ini dengan tema dari letter C ke SHM, cara legal mengamankan aset tanah Anda dengan garis besar materinya yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya sertifikasi tanah dan mengedukasi tentang risiko hukum dari kepemilikan hanya berbasis letter C. Baik rekan-rekan semua, pada malam ini narasumber kita yaitu Ibu Dr. Mega Arum Saputri, SHMKN. Beliau merupakan praktisi hukum dan dosen hukum juga. Eh, Selanjutnya saya akan membacakan CV beliau yaitu Ibu Dr. Mega Arum Saputri, pendidikan saya langsung aja dari S1-nya dari Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung pada tahun 2019. S2 beliau dari Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung pada tahun 2001 dan beliau telah menyelesaikan doktoral ilmu hukumnya di Universitas Islam Agung pada tahun 2024. Beliau berpengalaman di kantor notaris almarhum Dr. Ngadino SH SPNMH, lalu pernah di Banking Administrasi Departemen kantor notaris Sri Rahayu SHMKN dan Administrasi Departemen PT Lembah Tidar Magelang, dan beliau juga pejabat pembuat tanah di Kabupaten Batang serta dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Sebelumnya teman-teman, webinar ini akan kita serahkan dalam kurun waktu 60 menit, dan bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa melalui kolom chat. Untuk selanjutnya kepada Ibu Dokter kita, silahkan Ibu Dokter dimulai pemaparan materinya. Baik, suara saya bisa terdengar dengan jelas, Mas Zaki? Bisa. Ya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita hadirkan atas kehadiran Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga kita telah dapat dipertemukan lagi dalam keadaan sehat walafiat di dalam webinar ini yang telah diselenggarakan oleh Notaris Indonesia. Nah, tanpa ada kekurangan suatu apapun. Nah, senang rasanya ya saya bisa hadir di sini di dalam webinar kali ini untuk memberikan informasi, ilmu, pengalaman, pengetahuan yang tentunya akan bermanfaat bagi kita semua. Nah, terima kasih juga kepada Notaris Indonesia karena sudah aktif untuk mengadakan webinar secara terus-menerus yang tentunya mempunyai manfaat secara positif dan tentunya mempunyai pengaruh yang cukup besar untuk rekan-rekan yang ingin menambah ilmu pengetahuan, informasi, dan nantinya akan diterapkan oleh rekan-rekan semuanya. Nah, semoga Notaris Indonesia ini semakin jaya, semakin sukses, dan semakin memberikan manfaat bagi banyak orang. Amin, amin, ya robbal alamin. Baik, rekan-rekan semua, sebelum memasuki materi, nah, dimohon untuk rekan-rekan yang belum mengisi nama panggilan pada WhatsApp group, dimohon untuk segera mengisi karena nantinya di sesi terakhir saya akan membagikan hadiah yang dikarang oleh almarhum papi saya yaitu Dr. Ngadino SH SPNMH. Ada 3 judul buku yang nantinya akan saya bagikan ke rekan-rekan semuanya. Itu sejumlah 10 buku, nanti bisa di spin share dengan Mas Zaki ya Mas ya pada akhir webinar kali ini. Baik, bisa selanjutnya kita masuk ke materi, Mas Zaki, monggo. Udah turun, Mas? Yang share screen siapa? Bisa diturunkan untuk PPT-nya?
Bisa diturunkan, Mas? Atau saya yang share screen? Itu masih di mute, Mas. Bentar. Ini masih ini apa data saya. Coba di back dulu. Memang ya kalau menggunakan virtual Zoom tuh memang kadang-kadang ada trouble sedikit. Masih nge-loading, Mas. Ibu dokter, Ya, ibu dokter aja yang nge-share kayaknya. Kalau di ini soalnya di saya udah sih, udah ada. boleh. Ini Iya, aku izin share ya. iya, silakan. Apakah sudah terlihat, Mas Zaki? Sudah, sudah, Ya, baik. Sudah masuk ke judul? sudah, sudah. Ya, Bisa baik. dimulai. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita mengangkat judul webinar dari Letter C ke SHM dengan cara legal mengamalkan aset tanah Anda, ya. Di sini what is the meaning? Apa itu letter C ataupun girig? Nah, di sini bisa dilihat di mana letter C itu ataupun giri itu surat tradisional. Dia itu punya dua fungsi utama sebagai keterangan mengenai identitas dari kepemilikan sebuah lahan atau tanah, di mana pada zaman dahulu itu dan tentunya ada sebagai catatan untuk penarikan pajak. Nah, di sini untuk letter C sendiri itu bukan merupakan bukti register pertanahan atas kepemilikan hak atas tanah di suatu wilayah secara turun-temurun. Nah, ini itu bisa dibuktikan itu perolehan dan atas tanahnya berasal dari tanah adat. Jadi zaman dahulu itu mungkin banyak banget ya karena satu kurangnya ilmu dan kurangnya peraturan-peraturan, makanya yang mengeluarkan itu kebanyakan dari dulu dari tanah adat. Lalu letter C sendiri ini merupakan catatan kepemilikan tanah di mana yang dikelola dan dikeluarkan oleh desa atau kelurahan. Nah, lalu di mana biasanya berisi data tanah, pemilik dan riwayat tanah tersebut. Meskipun masih digunakan di dalam beberapa transaksi, nilai terse atau girig ini tidak mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan sertifikat. Tentunya untuk kekuatan hukumnya, letter C dan atau girig ini lemah untuk di kekuatan hukumnya. Nah, tentu saja ini tidak terdaftar di dalam BPN ya, karena yang mengeluarkan letter C atau girig tersebut adalah dari desa atau kelurahan. Kita lanjut, dasar hukum dari letter C sendiri kita harus perlu tahu. Nah, yang pertama itu mengenai peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997. Ini tentang pendaftaran tanah. Mengapa sih tanah itu penting sekali untuk didaftarkan? Nah, ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum tentunya ya, dan memberikan perlindungan bagi pemegang hak atas tanah ataupun satuan rumah susun atau hak-hak lain yang mungkinnya terdaftar. Nah, lalu di letter C atau girig tersendiri ini dapat menjadi dasar atas data pendukung dalam pendaftaran tanah. Nah, ini merujuk pada Undang-Undang Pokok Agraria atau UUPA di mana nomor 5 tahun 1960. Nah, nih rekan-rekan semua harus diingat poin penting di dalam letter C itu sendiri apa aja ya. Nih, yang pertama tentunya ada buku nomor C. Nanti saya akan melampirkan mengenai contoh dari letter C dan saya akan menjelaskan mengenai penulisan di letter C tersebut. Lalu yang kedua itu ada daftar penetapan pajak. Nah, lalu yang ketiga ini ada persil, yaitu sebidang tanah dengan ukuran tertentu yang di dalamnya itu terdapat tata arsip pemetaan tanah di kantor desa. Nah, lalu yang keempat, ini ada nomor letal C tanah dan persil
Dan yang kelima, ini ada kelas tanah atau blok. Lalu selanjutnya itu ada kelas desa. Nah, ini digunakan untuk membedakan antara tanah kering ataupun sawah. Jadi letter C itu nanti formnya itu yang sebelah kanan itu tanah kering, yang sebelah kiri itu sawah. Dan tanah yang produktif ataupun yang non produktif itu juga nanti ada golongannya di dalam letter C. Nah, lalu yang selanjutnya ini ada daftar pajak bumi. Nah, ini nama pemilik dari awal hingga akhir. Kenapa letter C itu ada riwayatnya? Itu juga ada historinya di dalam letter C tersebut. Nah, lalu selanjutnya ini ada nomor urut pemilik. Lalu ada nomor persilnya lagi, lalu ada tanda tangan dan stempel resmi, tentunya dari kelurahan atau desa karena yang mengeluarkan letter C itu adalah kelurahan atau desa tersebut. Nah, ini bisa dilihat semuanya rekan-rekan, di sini ada surat pajak. Ini zaman 1960. Ini agak ngeblur ya, tapi dari tulisan abjadnya aja sudah di zaman dahulu. Kalau sekarang kan pajak, bukan padejak. Nah, itu bisa dilihat. Ini peta bidang di dalam letter C. Lalu, bentar, selanjutnya ini nih. Nah, ini saya ambil satu contoh di dalam draft draft surat letter C. Ini di mana yang form sebelah kanan itu tanah kering, yang sebelah kiri itu adalah sawah. Nah, yang kiri sendiri itu adalah nomor persil dan huruf bagian persil. Ini ada 2, 20, 17, 26. Lalu yang kedua itu ada kelasnya. Kelas 1, 2, 3, ataupun misal kayak D1, D2, D3, atau S1, S2, S3. Kalau S itu kode sawah. Jadi S1, 2, 3 itu kode sawah. Kalau D itu berarti kering. Bisa digunakan untuk pemukiman, intinya bisa dibangun. Tapi kalau sawah itu juga ada tipenya juga. Ada yang sawah untuk betul-betul peresapan ataupun sawah yang untuk pertanian, ya. Lalu di sini ada tulisan mengenai tahun. Nah, ini berarti surat C desa ini dikeluarkan dari tahun 1944 sampai 1953. Lah ini dicari tahu di dalam tahun tersebut itu ada riwayat apa aja. Nah, ini yang kita bisa menyelidiki itu biasanya dari kelurahan ataupun desa yang mempunyai arsip letter C sendiri. Nah, terus setelah itu nomornya ada di atas itu, ini dikeluarkan nomor 1. Tempat tinggal sama namanya. Nah, ini juga ini termasuk persil ya dari letter C sendiri. Kalau saya bisa sebut adalah peritilan-peritilan tanah, istilah Jawanya. Jadi potongan bagian-bagian tanah yang mempunyai letter C sendiri. Memang letter C itu banyak orang yang bilang letter C itu ruwet, letter C itu ribet. Memang karena letter C itu tidak bisa dibuktikan atau tidak mempunyai kekuatan secara hukum, di mana sering terjadi tumpang tindih dari letter C karena memang istilahnya kepemilikannya itu tidak jelas dan siapa saja bisa membuat letter C. Kadang-kadang kan ada letter C palsu, letter C asli. Nah, itu kan kita untuk pembuktiannya kan juga susah ya untuk mengetahui letter C palsu atau aslinya itu. Kita juga belum ngecek ke BPN sendiri, ke kantor kelurahan atau desa, maaf. Nah, ini pertanyaannya, questionnya. Nih, mengapa letter C atau girik itu tidak cukup? Nah, ini banyak sekali kelemahan pada letter C atau girik, yaitu 1, tidak memberikan kepastian hukum, di mana atas kepemilikan tanah tersebut. Yang kedua, tentunya rentan nih terhadap sengketa atau klaim dari pihak lain. Nah, ini biasanya yang main dari mafia tanah. Aku bisa ngegolke tanah itu berapa, bisa langsung atas namamu, bayar berapa, seperti itu kadang-kadang. Lalu yang ketiga itu adanya sulit digunakan sebagai jaminan bank atau dalam transaksi jual beli, itu tidak bisa kalau letter C ya. Lalu yang keempat, secara data sendiri itu letter C atau girik tersebut bisa jadi tidak akurat ataupun tidak lengkap.
Nah, maka dari itu perlu dikonversikan. Nah, dari letter C atau GIRIK itu ke dalam sertifikat SHM ataupun hak milik. Ini karena apa aja nih? Tentunya letter C atau GIRIK itu bukan kepemilikan yang kuat di mata hukum. Lalu yang kedua, sertifikat hak milik adalah bukti kepemilikan tanah yang sah dan diakui oleh negara resmi ya. Lalu yang ketiga itu tentunya ada perubahan penting untuk menghindari masalah hukum di masa depan dari sengketa tanah atau kehilangan hak atas tanah, mungkin bisa diklaim dari pihak lain gitu kan. Lalu yang keempat itu tenggang waktu perubahan itu semakin dekat, terutama dengan program PTSL, pendaftaran tanah sistematis lengkap, itu sekarang juga sudah jarang dibuka ya. Jadi kemungkinan bisa didaftarkan secara umum. Nah, ini keuntungan merubah ke sertifikat hak milik itu apa aja. Jadi sertifikat hak milik itu adalah bukti terkuat, makanya mempunyai keuntungan, yaitu memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Ini melindungi hak atas tanah dari sengketa, meningkatkan nilai jual tanah. Kalau sudah sertifikat, nilai jualnya pasti akan tinggi. Lalu yang keempat, adanya memudahkan proses jual beli, warisan atau pengajuan pinjaman. Nah, yang kelima itu memudahkan proses administrasi yang terkait dengan tanah. Nah, ini perlu diketahui pada rekan-rekan semua mengenai langkah-langkah konversi dari letter C ke GIRIK atau ke sertifikat SHM. Nah, ini di sini langkah-langkah dalam konversi sendiri itu yang pertama, adanya persiapan dokumen. Apa saja yang harus dipersiapkan? Ini persiapan dokumen itu ada di dalam kelurahan ataupun desa. Kepengurusan dokumen itu di dalam kelurahan ataupun desa. Yang pertama itu meminta surat keterangan tidak sengketa, bahwa memang betul-betul tanah tersebut itu tidak sengketa, di mana yang dikeluarkan oleh kelurahan ataupun desa. Nah, surat ini menyatakan bahwa tanah tersebut tidak dalam status sengketa. Nah, jadi kita harus minta surat keterangannya dari kelurahan untuk menyatakan tidak dalam sengketa. Tentunya ditandatangani langsung oleh pejabat terkait, termasuk RT dan RW setempat. Lalu yang kedua, itu membuat surat keterangan riwayat tanah yang seperti saya ceritakan tadi di tahun 1945 sampai 195 sekian tadi, itu ada nggak riwayat tanah di situ tuh apa saja, riwayatnya bagaimana. Nah, itu harus ada surat keterangan riwayat tanah. Nah, di mana menjelaskan sejarah kepemilikan tanah dari pemilik pertama hingga sekarang itu bagaimana, termasuk riwayat peralihan hak, misal sudah dialihkan itu harus ada historinya. Lalu yang ketiga, itu siapkan surat keterangan penguasaan tanah secara sporadik. Ini yang menyatakan bahwa pemohon telah menguasai tanah secara terus-menerus dan tentunya tidak ada klaim dari pihak lain. Nah, ini langkah yang kedua. Jika sudah dipersiapkan langkah yang dokumen dari kelurahan ataupun desa, itu langkah keduanya bisa mengunjungi kantor BPN. Nah, mengunjungi kantor BPN menyiapkan apa aja? Yang pertama tentunya fotokopi letter C sendiri. Letter C yang dimiliki yang dari kelurahan itu fotokopi. Lalu yang kedua fotokopi KTP dan KK itu dari pemohon. Yang ketiga, bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan atau PBB itu wajib. Yang keempat, surat-surat keterangan dari kelurahan atau desa. Ini surat keterangan yang tadi yang saya jelaskan di poin pertama. Itu apakah sengketa atau tidak, terus riwayat tanahnya seperti apa, terus sporadiknya itu. Nah, lalu yang kelima itu dokumen lain yang mungkin diperlukan. Misal jika dikuasakan maka perlu dengan adanya surat kuasa. Nah, setelah itu ajukan permohonan ke BPN. Nah, ini untuk mengajukan apa tujuannya? Itu mengajukan permohonan konversi ke kantor BPN setempat. Lalu petugas BPN itu akan melakukan pengukuran. Pasti pertamanya akan melakukan pengukuran. Karena nanti takutnya ada istilahnya apa kurang tanah, apa kurang luas seperti itu. Dan ada pemetaan tanah untuk memastikan batas-batasnya itu dan luasnya itu sudah sesuai dengan data yang ada atau tidak.
Nah, lalu yang ketiga, itu setelah pengukuran selesai, itu akan ada pengumuman di kelurahan atau desa. Ini untuk memberi kesempatan bagi pihak yang merasa keberatan. Jadi bisa diumumkan dari kelurahan ataupun desa. Yang keempat, itu membayar biaya yang diperlukan, biaya resmi yang diperlukan. Lalu yang ketiga itu proses penerbitan SHM. Setelah semua proses itu dikumpulkan, semua syarat dikumpulkan, itu maka diproses oleh BPN, proses selesai maka SHM itu akan diterbitkan. Nah, ini di sini tips dan peringatan. Ini tipsnya itu kalau dari saya itu disarankan untuk segera diurus konversi tanahnya sebelum batas waktu habis. Nah, lalu yang kedua itu biar konkret bisa dikonsultasikan dengan notaris atau PPAT untuk melakukan proses secara aman dan lancar. Lalu yang ketiga itu perhatikan biaya yang diperlukan dan dipersiapkan dokumennya secara lengkap. Nah, tenang aja, tanah kamu bakal aman jika status kepemilikan tanah telah menjadi sertifikat hak milik. Karena sertifikat hak milik adalah kekuatan yang kuat untuk pembuktian hak atas tanah dan digunakan sesuai dengan peruntukannya. Lalu yang kedua, harus dimanfaatkan, ditanami, dibangun, dijaga supaya tanahnya itu juga bisa jadi tidak dicuri orang. Contoh kayak tanah saya yang di daerah Tembalang itu kan memang masih tanah kosong. Kita tidak pernah yang namanya tengok, lihat, kita tidak pernah. Tiba-tiba tanah itu tuh sudah jeglong. Bahasa Jawanya tuh apa ya? Diambil orang gitu tanahnya untuk penggurukan mungkin keperluan orang tersebut. Nah, itu juga salah kita sendiri. Harusnya kalau memang punya tanah kosong, itu harus segera diberikan misal kayak apa? Kayak pagar tanah gitu loh. Jadi supaya tidak bisa tanah itu tidak dianggap liar. Nah, lalu yang ketiga, itu tidak menelantarkan tanah yang nantinya akan berpotensi untuk dapat dikuasai oleh orang lain. Ini seperti yang saya contohkan tadi, karena saya merasa menelantarkan tanah, maka itu akan dikeruk. Istilahnya apa ya? Tanahnya itu diambil keluar oleh orang lain untuk keperluan orang tersebut. Nah, oke, baik. Sekian dan terima kasih. Nah, saya keluarkan dulu. Oke, terima kasih kepada Ibu Dokter kita. Ya, Untuk selanjutnya kita memasuki tanya jawab ya, Bu. boleh. Boleh Ini ya. kan karena keterbatasan waktu ya, Mas Zaki ya. Ini mohon maaf saya ambil webinar ini karena memang malam, karena memang saya tuh bisanya di malam hari. Ini ya, Ya, silakan Ibu Dokter. dari Bu Endang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu izin bertanya, berapa biaya yang diberikan ke pemohon untuk proses dari kiri ke sertifikat sesuai dengan luasan? Nah, ini itu biasanya kalau saya yang di lapangan ya Bu, tapi kadang-kadang itu per per permohon itu beda-beda. Jadi kalau saya secara umum pengajuan mengenai letter C ke SHM-nya sendiri itu biaya-biaya yang dibayarkan itu secara resmi. Misal seperti pengukuran kita secara resmi. Terus setelah itu untuk biaya terkait itu tergantung luasan tanah. Itu sesuai dengan luasan tanah. Misal luasan tanahnya besar ya otomatis biayanya akan membengkak semakin besar. Tapi kalau luasan tanahnya sedikit, ini saya ada sih Bu press list-nya untuk umum ya. Bukan ini pemohonnya itu umum. Jadi bukan notaris. Kalau pemohonnya notaris itu press list-nya beda lagi. Ini bisa saya kirimkan lewat personal chat atau lewat WhatsApp grup kita ya Mas Zaki ya. Ya, Untuk boleh Ibu Dokter. prosesnya karena kan itu macam-macamnya kan banyak untuk tahapan yang harus dilakukan Ya. oleh BPN terhadap pemohonnya itu. Boleh ya, nanti saya Boleh, kirimkan boleh ya ya. Bu Endah ya Ya. untuk press list resminya atas nama pemohon.
Itu atas nama pemohon langsung. Tentang sertifikat elektronik, ini Mbak Clara, Mbak atau Bu, Kak aja deh, Clara Belinda. Apakah benar berdasarkan peraturan Menteri ATR BPN nomor 1 tahun 2021 tentang sertifikat elektronik letter C sudah tidak berlaku? Oh, tidak semudah itu menghapuskan sejarah. Histori itu tidak akan mudah dihapuskan begitu saja. Apalagi letter C itu terdapat di zaman nenek moyang kita. Jadi ini ya, saya bisa bacakan sebentar. Tidak langsung dianggap tidak berlaku gitu, tidak. Itu hanyalah yang awalnya kan memang ada informasi seperti itu ya Kak ya. Akan tetapi kan terus apa ya namanya juga sosial media ya pasti akan dianggap serius. Padahal kan dari BPN-nya sendiri otomatis punya kebijakan-kebijakan lain. Jadi BPN itu misal mengeluarkan informasi jangan semata-mata itu langsung ditangkap secara mentah-mentah. Pasti ada pertimbangannya sendiri. Nah, ini yang Kakak tanyakan tadi itu sumber peraturan pemerintah Republik Indonesia ini di mana nomor 20 tahun 2021 tentang penertiban kawasan dan tanah terlantar. Nah, ini kan termasuk juga itu peraturan Menteri ATR BPN nomor 20 tahun 2021 tentang tata cara penertiban dan pendayagunaan kawasan dan tanah terlantar. Nah, ini faktanya itu tidak semudah itu. Jadi pemerintah itu tidak akan serta-merta itu mengambil tanah milik masyarakat. Nah, ini ada perbedaan aturan antara jenis tanah yang dimaksud. Nah, itu nanti bisa kita pelajari atau kita bacakan aja lah langsung ya supaya lebih paham apa itu tanah terlantar. Dari sini tanah terlantar adalah tanah yang sudah tidak diberikan alas hak seperti HGB, HGU, hak pakai atau hak milik. Nah, kalau letter C itu sebetulnya kan dia punya alas hak, tapi tidak mempunyai kekuatan yang kuat karena memang Menteri itu mengeluarkan statement seperti itu dengan tujuan supaya mengurangi mafia tanah di Indonesia. Tahu sendiri kan mafia tanah di Indonesia tuh sangat licik dan sangat kejam. Nah, makanya dari Menteri mengeluarkan seperti itu karena dia berstatement supaya ini nih masyarakat tuh sadar akan pentingnya pensertifikatan hak atas sertifikat hak milik. Tuh. Jadi biar masyarakat tuh sadar, makanya dikeluarkan seperti itu. Tapi tidak terus semudah itu menurut aku tidak berlaku tuh tidak. Nah, terus habis itu ini ada juga prosedur penetapan itu enggak sembarangan. Ada tahapan panjang dan bertahap. Nah, ini evaluasi oleh panitia C itu selama 180 hari. Lalu kesempatan mengusahakan itu juga sama 180 hari. Lalu ada peringatan 1 90 hari, peringatan 2 45 hari, peringatan 3 sampai dengan 30 hari. Jadi tidak langsung ditetapkan sebagai tanah terlantar ataupun letter C itu tidak langsung tidak berlaku itu tidak. Itu apalagi itu ada bukti letter C-nya yang dikeluarkan resmi secara resmi oleh kelurahan. Nah, jadi tujuannya webinar kali ini itu meningkatkan pentingnya konversi dari letter C ke SHM. Jadi kalau menurut saya dengan saya membaca informasi terbaru yang dikeluarkan oleh Menteri ATR BPN itu hanya statement aja Kak. Jadi itu hanya warning aja kepada masyarakat untuk segera mensertifikatkan tanah. Itu. Karena kan lebih enak kita menguasai menggunakan SHM ya daripada letter C. Karena letter C itu betul-betul pusing banget. Saya pernah mengalami itu di Magelang. Ini sedikit sharing. Tanahnya itu berbentuk lereng. Jadi tidak rata. Nah, di situ itu ada pecahan-pecahan persil. Dari ukurannya beda, persilnya beda. Istilah kita ngeklop-ngeklopkannya itu memang betul-betul butuh tenaga dan butuh pikiran. Ini kok
ini tanah nomor ini, kok persilnya nomor ini, kok luasannya ini kok beda. Nah, itu juga memang letter C itu butuh kesabaran, ketelatenan, follow up terus oleh BPN. Jadi kita misal sudah permohonan nih letter C ke BPN, kita harus follow up. Nggak bisa kita terus pasif, kita diem gitu nggak bisa. Jadi kita terus tanyakan, Ibu sampai mana proses saya? Ibu perlu biaya berapa? Ibu saya siapkan uang atau gimana? Misal seperti itulah tanda kutipnya. Karena setiap orang yang bekerja itu kalau tidak ada uang pasti tidak jalan. Itu pasti. Ya. Sudah jelas, Kak siapa tadi? Kak Clara? Misal untuk ditentukan di S1. Soalnya pada data letter C untuk SPP. Ini Kak Regia Zain. Malam Ibu izin bertanya, untuk pengisian girik dan tata cara, ada tata caranya nggak ya Bu? Misal untuk menentukan D1 itu, sebentar. Satu tanah D1, S1, sawah, dan kering, tanah kering. Soalnya pernah ke desa minta letter C untuk tanah yang punya SPPT saja. Tapi perangkat desanya bingung. Saya rasa kalau perangkat desanya, nah gini, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Regia. Ini terkait dengan soalnya saya pernah minta letter C untuk tanah SPPT aja. Perangkat desanya bingung. Nah, misal gini, ini posisi itu kalau saya tanya bisa dihidupkan suaranya biar kita lebih komunikasinya lebih enak ya. Untuk Mbak Regia ya, ini saya berusaha jawab untuk yang Mbak Regia. Itu tata cara pengisian girik saya ada tata caranya, nanti bisa saya kirim ke WhatsApp grup biar yang lain juga tahu. Lalu untuk menentukan D1 S1 itu biasanya yang menentukan itu dari kelurahan atau dari desanya itu untuk menentukan D1 S1-nya. Nah, ini pernah minta letter C ke mana? Desa yang punya SPPT. Memang yang punya SPPT itu dia lebih kuat. Jadi pegangan yang punya SPPT itu dia akan lebih kuat untuk kepemilikan letter C-nya itu. Nah, kadang-kadang gini, kita juga pernah ini juga saya mengalami perangkat desanya bingung. Nah, saya juga pernah datang ke Desa Magelang. Desa apa tuh namanya ya? Daerah Magelang. Nah, itu kan saya sudah punya fotokopi, bahkan sudah keluar SPPT-nya. Terus setelah itu saya minta riwayatnya karena dari BPN Kabupaten Magelang itu minta riwayatnya dari letter C sendiri, kan harus ada riwayatnya. Nah, itu terus saya datang ke kelurahan, terus saya meminta riwayatnya, bahkan saya meminta juga tata caranya untuk bisa pengajuan ke BPN SHM-nya. Terus setelah itu dari kelurahan bilang, Ibu nggak ada gitu terus. Terus saya juga merasa ini perangkat desanya tuh baru atau dia memang tidak paham dengan adanya program PTSL yang berbasis letter C ya, atau dia memang sengaja tidak tahu. Nah, terus setelah itu saya bilang gini, Bapak, namanya kita sudah mempunyai bukti letter C, berarti itu kita sudah kita sudah ada buktinya, minta tolong dong. Itu kan perangkat desa tuh punya kayak buku tebel satu gepok gitu, isinya letter C semua. Jadi riwayat histori tanah tuh ada di situ. Nah, minta tolong itu dikeluarkan, saya bilang gitu kan. Terus habis itu, Ibu mohon maaf saya sounding dulu sama perangkat desa yang dulu. Oh iya silahkan monggo. Terus saya pulang, saya nunggu informasi dari dia, saya sudah tinggalkan nomor telepon. Terus setelah itu saya nggak dikabarin, saya WA pun saya juga nggak
respon sama perangkat desanya. Setelah itu saya datengin lagi ke kelurahan tersebut. Nah, di situ saya datang tuh selalu menghilang. Jadi kayak, Ibu mohon maaf, Bapak yang terkait sedang tindak. Ibu mohon maaf, Bapak sedang tidak ada di lokasi. Jadi saya tuh entah nggak paham ya maksudnya perangkat desa. Harusnya kan perangkat desa itu juga terbuka ya dengan pemohon, apalagi pemohon itu sudah ada bukti letter C-nya, harusnya kan juga ini loh, ini dibuka Pak Gledek gitu. Nah, ini isinya ini, riwayatnya itu harusnya kita juga tahu. Cuman perangkat desa itu kadang-kadang juga mempunyai kehati-hatian yang tinggi. Karena letter C itu kan kita bisa ngeform sendiri. Jadi bisa jadi dia juga punya kehati-hatian yang tinggi, makanya itu harus punya SPPT. Nah, SPPT itu kan keluaran BPN kan, makanya dia kalau misal sudah punya SPPT kan berarti ayam. Oh, berarti kamu itu pemilik letter C yang asli karena sudah keluar SPPT-nya. Sekarang kan banyak toh mafia tanah, istilah kasus tumpang tindih itu kan juga banyak. Nah, itu mungkin perangkat desanya lebih ke hati-hati, Kak. Jadi bukannya bingung, tapi lebih ke ke rasa hati-hatiannya itu dia tinggi. Karena ya itu kembali lagi mafia tanah itu sekarang marak di mana-mana ada. Terus setelah itu letter C juga kita bisa bikin secara mudah. Pengakuan itu juga kita bisa bikin. Sekarang tuh saya rasa tuh orang-orang di zaman sekarang tuh pada berani. Jadi saya cuman menghimbau dari dulu almarhum ngendikan ya, istilahnya bilang kalau mau jadi notaris PPAT harus mempunyai rasa kehati-hatian atau rasa curiga terhadap para klien. Itu sangat penting karena istilah hidup kita uang nggak seberapa kita terima gitu loh. Misal sekali proses kita paling terima 7 juta. Tapi misal sekali itu kita salah melangkah, kita bisa kena, kita penyelidikan, kita kasih polisi, udah berapa. Penyelidikan tidak mungkin satu kali, pasti kita pemanggilan itu terus menerus, itu pasti. Nah, makanya dalam segala sesuatu kerjaan itu kita harus punya rasa kehati-hatian, bahkan rasa curiga itu penting. Saya terapkan kepada istilahnya rekan-rekan notaris PPAT, rasa curiga itu penting. Jadi gini, misal kalian membuat sebuah akte, diusahakan memberikan surat pernyataan tersendiri, terpisah dari akte tersebut. Jadi istilah kita tuh modal hanya print dan materai 10.000. Nah, di situ menjelaskan bahwa para pihak yang datang di hadapan saya merupakan atas dasar kemauan sendiri. Lalu segala tuntutan yang terjadi di kemudian hari tidak akan istilahnya saya notaris tidak akan terseret dan tidak akan turut tergugat. Karena kembali lagi itu perbuatan hukum itu terjadi atas dari kliennya sendiri, permintaan klien sendiri, bukan dari notaris. Itu sangat-sangat penting. Setiap kali ada gugatan notaris di pengadilan negeri, itu menangnya karena kita punya satu tambahan alat bukti. Kita punya satu tambahan kekuatan, yaitu di surat pernyataan. Di bawahnya ditulis, saya bertanda tangan, para pihak bertanda tangan, di bawah ini secara sadar, secara sehat, jasmani dan rohani. Lalu ditutup, terus bawahnya dikasih materai 10.000, tanda tangan para pihaknya, terkena materai, yang sebelah kirinya notaris yang mengetahui. Jadi itu sangat penting sekali, itu ilmu dari almarhum yang betul-betul diterapkan sampai sekarang. Itu. Jadi istilah apa ya? Istilah kita hidup tuh kita harus banyak hati-hati dengan orang karena sekarang memang peluang pekerjaan yang semakin sedikit, banyak orang yang semakin pinter karena teknologi. Pastinya orang itu banyak ide, banyak akal, banyak pikiran. Nah, itu maka dari itu wajib kalau menurut saya wajib setiap perbuatan hukum itu harus dilampirkan dengan surat pernyataan gitu. Itu apakah sudah cukup jelas Mbak Regia? Itu mungkin bisa jadi dari perangkat desanya itu hati-hati Mbak Dia Mbak. Karena memang waktu saya dulu itu
alasannya setelah saya telusuri semakin dalam, dia bilang, iya itu memang sekarang banyak banget mafia tanah. Mafia tanah di Indonesia itu banyak banget. Orang bisa mengeluarkan letter C dengan semudah itu. Contoh ini satu contoh yang saya alami. Itu di Tembalang juga. Saya itu bangun kos-kosan, ya. Bangun kos-kosan atas dasar memang dulunya dari yayasan. Kebanyakan tuh letter C itu dari yayasan ya kalau saya rasa. Nah, itu setelah itu saya ditawarkan tanah. Ibu, mau enggak tanah harga sekian? Ada sertifikatnya enggak? Pasti orang beli tanah itu yang ditanyakan apa? Sertifikat. Enggak mungkin enggak? Enggak mungkin zaman sekarang tanya letter C-nya ada enggak? Kan enggak mungkin. Pasti sertifikatnya. Ibu, ini tuh sebetulnya belum ada sertifikatnya, tapi bisa saya sertifikatkan. Ya, saya mau bayar kalau sudah sertifikat. Saya bilang gitu. Udah sertifikat keluar atas nama saya baru mau bayar. Nah, setelah itu betul, dia mengusahakan coba. Dia mengusahakan betul-betul gimana caranya saya bisa membeli tanah itu dan dia bisa mengeluarkan sertifikatnya. Betul, atas nama saya langsung. Jebret, udah keluar. Pembangunan kos sudah berjalan di 3 lantai, 100 kamar. Bayangkan, itu uang berapa sudah saya taruh di situ. Setelah itu, tiba-tiba waktu kita mau peresmian, ada pihak lain yang mengklaim bahwa itu tanahnya. Nah, saya terus makduk. Aduh, ya Allah Gusti. Uang udah habis berapa masuk di situ untuk beli tanah, untuk pembangunannya udah habis berapa sendiri. Masa ya saya juga harus menyerahkan begitu saja apa yang sudah saya istilahnya karyakan gitu kan. Terus setelah itu saya bilang, ibu mohon maaf, kalau ibu mau marah-marah, ini ibu mengaku tanahnya ibu, itu tidak bisa seperti itu bu. Saya itu beli atas dasar, saya itu beli juga di depan notaris, saya itu juga membayar pajak, BPN juga mengeluarkan sertifikat. Lanjut terus gimana? Saya bilang gitu kan. Saya buka semua, kwitansi ada, bukti bayar pajak ada, sertifikat keluar atas nama saya, AJB di notaris ada. Nggak mungkin toh ya, kalau sampai saya berani membangun kos, kok itu tanahnya nggak jelas, tidak atas nama saya nggak mungkin. Kan gitu toh. Lah, terus setelah itu, gini, saya beli itu dari yayasan, itu yayasan apa ya? Yayasan, apa saya kok lupa ya, yayasan apa gitu loh. Terus setelah itu ibu saya pertemukan dengan orang yayasan tersebut. Saya berani nggak apa-apa, karena saya memang bayar bu. Saya punya tanah itu bukan semena-mena saya terus juk gratis gitu, enggak bu, saya bayar. Nah terus setelah itu ibunya kebetulan mau diajak secara musyawarah. Saya ketemukan dengan pihak yang saya bayar ini. Nah bang, tolonglah itu bang, gimana orang saya juga udah bayar, gini aja bu, ibu kalau misal memang betul-betul mau memiliki hak milik ini, silahkan ibu ganti rugi saya sebesar sekian, karena saya sudah mengeluarkan uang sebesar sekian gitu kan. Kan nggak mungkin saya merelakan uang saya istilahnya seenaknya sendiri, kan nggak mungkin. Terus setelah itu musyawarah, mufakat bareng, ternyata memang yang nakal dari mafia tanah. Ternyata saya kena mafia tanah juga, walaupun bapak notaris ya. Bapak itu kan orang yang sangat hati-hati. Mungkin di sini ada mahasiswanya bapak mungkin ya. Tapi di balik itu ternyata juga pada pinter gitu loh. Pada berani meyakinkan orang bahwa memang ya wis Pak Ngadino iki ono sertifikatnya kok, nanti keluar sertifikatnya kayak gitu. Ya udah kita kan mau kan, orang ada sertifikatnya, ada langsung resmi dari keluar dari BPN, kan kita ya udah mau. Akhirnya saya juga nggak mau tahu. Mas, kamu harus ganti ke ibunya. Ya memang kalau secara kekuatan hukum itu menang ibunya, karena ibunya itu sertifikat keluar dari tahun 1998 kayaknya. Pokoknya 2000-an kurang. Sedangkan saya itu baru dikeluarkan tahun 2020 saat Bapak belum meninggal. Nah, itu. Tapi kan saya juga tidak mau terus saya kalah, saya harus merelakan begitu saja. Oh, tidak mau. Saya juga bayar kok sama pihak yayasannya gitu kan. Yayasan juga sudah menikmati uang yang telah saya kasihkan kan gitu. Jadi ya itu letter C itu banyak banget digunakan
dimanfaatkan oleh mafia tanah. Jadi memang untuk meritili letter C sendiri itu sangat rumit ya. Bahkan notaris pun belum tentu bisa mengayahi letter C tersebut. Gitu. Ya, ceritanya malah jadi kemana-mana ya, nggak apa-apa ya. Ini adalah sebuah contoh kasus supaya kita tuh bisa lebih berhati-hati ke depannya. Ini banyak banget pertanyaannya, Baik, Mbak. tapi Ibu Dokter. dari Mas Zaki memberikan 3 pertanyaan yang saya jawab secara langsung ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin saya bisa jawab di grup. Kita kan punya grup eksklusif nih untuk kita Ya. sharing bareng. Nah, itu nanti bisa saya jawab di grup, termasuk untuk tata caranya, press list-nya yang tadi Ibu minta, Bu Endang tadi ya. Itu terus setelah itu apalagi Mas Zaki? Kok saya terus yang Sebelum ngomong Mas Zaki? nggak apa-apa, Ibu Dokter. Asik banget ya. Iya, Gimana nggak Mas apa-apa. Zaki? Iya. Setelah itu kita ini ya, Ibu Dokter mau ngasih buku almarhum Bapak Ya, Dokter Ngadino ya, Bu. ya, 10 pieces ya, Bu. ya. Jadi gini, Ya. ini kan buku diterbitkan. Ini saya bawa. Ini buku diterbitkan di tahun 2020. Bapak itu dulu ngajar di Untak, Unisula, dan Undip, dan Ya, dosen beliau terbang juga di dosen Turki. saya. Nah, itu. Terus setelah itu Bapak meninggal karena kena COVID ya. Sayang sekali begitu kita sangat kehilangan, mungkin mahasiswanya juga banyak banget yang kehilangan. Iya. Mungkin kalau yang sudah kenal, sudah pernah sowan, sudah pernah ketemu Bapak, beliau begitu orang yang friendly, yang memberikan ilmu secara jor-joran kalau orang Jawa. Nggak pernah yang namanya dia tuh pelit ilmu gitu, nggak pernah. Itu. Jadi ya saya tujuannya untuk memberikan buku ini adalah yang pertama supaya amal jariah yang telah Bapak buat selama hidupnya itu masih terus mengalir sampai Bapak sudah meninggal saat ini. Jadi harapan saya memberikan buku ini bisa untuk bahan referensi, bahan bacaan terhadap rekan-rekan semua dan bahan kewaspadaan terhadap para klien ya. Jadi seperti itu. Jadi di sini sudah banyak tips-tips dan sudah banyak inovasi yang telah dikarang oleh Bapak yang menurut saya luar biasa. Isi ilmunya, materinya itu luar biasa. Nah, kemarin kebetulan saya buka-buka ruangannya Bapak, ternyata masih ada bukunya Mas Zaki. Wah, Iya, perasaan terima saya kasih. betul-betul kayak ya Allah, tahu sendiri kan Bapak seperti apa orangnya. Ya, jadi Sebelum saya tujuannya ya, itu juga mau memberikan buku ini untuk rekan-rekan semua sebagai bahan referensi. oke rekan-rekan sekalian, sebelum kita eh, lanjut ini kita open cam dulu ya untuk ini. Open cam dulu teman-teman sekalian. Iya, open cam dulu teman-teman sekalian. Nanti kita bisa follow-followan Instagram mungkin Iya. ya. Tapi sebelum nge-follow minta tolong di DM dulu. Bu, mohon maaf saya kemarin ikut webinar. Kadang-kadang saya suka nggak accept orang-orang yang nggak jelas. Maksudnya dalam artian gini, kadang-kadang sekarang tuh kan banyak akun fake ya, yang ingin membobol akun kita supaya ada keperluan kepentingan sendiri untuk dimanfaatkan. Nah, makanya Punten kalau Ibu, misal saya Ibu tidak di Dokter. DM itu saya tidak accept. Sudah on Punten cam Ibu semuanya? Dokter. Ini boleh share screen-nya dimatiin dulu. Oh, boleh. Iya. Sebentar. Udah? Ayo rekan-rekan, silakan on cam sebelum kita pemutaran ini nama. Boleh lihat dong wajah cantik cakepnya. Mana aja. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke. Terima kasih rekan-rekan. Selanjutnya ini ada saya share dulu ya. Oke, gini aja. Share. Oke. Ada berapa nama nih? Ada Alfa, Regia Wilson, Nico, Rifki, Betsy, and Michael, Haikal, Rarasati, Nur Syardina,
Mega, Totop, Farika, Opi, Erlin, Leli, dan Asri. Nah, sebelumnya rekan-rekan, untuk yang mendapatkan 10 buku karangan dari almarhum Bapak Dr. Ngadino, untuk ongkirnya nanti ditanggung para pemenang ya. Ya, Ya, semoga jadi berkenan ya. nanti kalau misalnya menang Mas Zaki ya, Mhm. saya berikan informasi kalau yang menang nanti bisa dihubungi personal chat saya. Ya, Nanti saya minta rekapan untuk nomor, alamat lengkap. Setelah itu nanti biasanya saya packing supaya bukunya nggak rusak, baru saya bisa kirim. Gitu ya. ya, bisa hubungi ibu dokter kita atau saya atau Mbak Agatha ya. Oke, kita ini untuk yang pertama. Satu, dua, kita shuffle dulu ya. Shuffle dulu. Oke, satu, dua, tiga. Satu. Oke, yang pertama dapat Farifat. Kita lanjut selanjutnya. Ya, materinya nanti akan di-share ke grup ya. Ya, nanti akan saya share ke grup. Yang kedua yang dapat Mikael. Mikael. Mikael ya. Oke, selanjutnya yang ketiga. Mega. Nomor 3 Mega. Bukan Mega Arum kan, Mas? Bukan. Bukan Mega Arum, Ibu Dokter. Oke, selanjutnya kita cari nomor 4, pemenang nomor 4. Selamat kepada Niko. Oke, lanjut pemenang nomor 5. Oke, nomor 5 dimenangkan oleh Haikal. Oke, selanjutnya nomor 6. Kita spin lagi ya, yang ke-6. Oke, yang dapat oleh Aufa. Selamat. Oke, sisa 4 orang lagi ya, Ibu Dokter. Oke, selamat kepada Warsan. Oke, 3 lagi. Oke, yang ke-8 dimenangkan oleh Nur Syatrina. Oke, kita cari ya 2 terakhir. Dimenangkan oleh Top. Oke, yang terakhir ya, Ibu Dokter ya. Buku yang terakhir. Iya. Ini hampir 50% dapat ya. Erlin, selamat. Sebelumnya teman-teman, rekan-rekan sekalian, ini buku akan diberikan oleh Ibu Dokter kita secara random ya. Iya, Bu. Ya, Secara random ya, Bu? Iya. secara random. Iya. Nanti saya akan berikan draft mengenai yang tadi saya sebut, draft wajib yang dimiliki oleh notaris, di mana yang bertujuan untuk memberikan kekuatan hukum sendiri, atau apa ya, istilah orang hidup tuh pagar notaris, untuk misal nanti memang terjadinya suatu sengketa, itu bisa menambah alat bukti yang mungkin bisa perhitungan kembali oleh pengadilan negeri ya. Tuh.
Ini saya Oke, kirimkan rekan. untuk Oke, draftnya ya. rekan-rekan Jadi sekalian. wajib banget ya kalau saya bilang harus di ini ya, kalian harus pakai draft. Rekan-rekan semua harus menggunakan draft untuk keamanan diri sendiri. Itu Mas Zaki. Baik, Ibu Dokter, terima kasih banyak atas pemaparan materinya. Terima kasih banyak ya Ibu Dokter Mega Arum. Ya, Dan sama-sama. terima kasih saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada rekan-rekan yang telah mengikuti webinar pada malam ini. Eh, Insya Allah nanti kita adakan lagi webinar-webinar selanjutnya dengan pemateri yang berbeda-beda ya. Atau Ibu Dokter mau lagi jika Ibu Dokter berkenan. Oke, rekan-rekan sekalian. Ya, saya Zaki Ananda Putra sebagai moderator dan pemateri kita Ibu Dokter Mega Arum Saputri, SHMKN, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan semua, sukses selalu. Assalamualaikum.